Di episode sebelumnya nampak sang MC menolak tawaran Go Gun-hye karena ia ingin bersama sang ibu yang baru terbangun dari tidur panjangnya. Apalagi hunter yang ikut raid kali ini semuanya adalah hunter hebat. Setelah itu raid Pulau Jeju pun dimulai. Nampak tim penyerang telah sampai di sarang para semut, sedangkan para hunter dari Jepang sedang melakukan pengalihan. Namun tak disangka kejadian mengejutkan terjadi di tim Kenzo. Melihat Akari tumbang, jelas saja mereka berdua langsung waspada. Mereka juga merasakan jika ada musuh yang bergerak dengan sangat cepat. Sayangnya saat Kenzo akan menyerang sosok tersebut, ia langsung tumbang seketika. Merasa kesal dengan hal ini, Tatsumi pun juga berusaha menyerangnya. Lagi-lagi sayang, dia juga langsung tumbang dengan sekejap mata. Shin kembali ke dalam sarang. Nampak Ma Dongwook menahan serangan seekor semut. Melihat kekuatan mereka, ia pun sadar jika tiap ekornya setara dengan hunter peringkat S. Namun meski begitu, semut-semut ini hanyalah monster, berbeda dengan mereka yang menguasai banyak taktik. Dan sesaat kemudian, meski kulit mereka cukup keras, namun untungnya jumlah mereka tak terlalu banyak. Dan meski jumlah mereka bertambah, namun Byung-go yakin jika hal ini tak akan jadi masalah karena ia akan membantunya dari belakang. Setelah itu Ma Dongwook lalu berkata, jika mereka terus maju maka lawan yang dihadapi akan semakin kuat. Namun sampai sekarang masih belum ada semut yang berjalan menggunakan dua kaki. Karena Chain mencium aroma monster yang kuat dari dalam sana, jadi Choi Jong-in pun minta Baek Yeon-ho untuk meriksa para semut dengan penglihatannya. Setelah melihat mereka dengan kekuatan mata seperti Byakugan, Baek Yeon-ho pun pada akhirnya menemukan sang ratu semut yang berada di bagian paling dalam. Tak hanya itu, sang ratu semut juga dilindungi banyak sekali pengawal. Karena unit di luar tak bisa mengalihkan perhatian semut untuk selamanya, jadi tugas mereka adalah mengalahkan ratu semut secepat mungkin. Meski kemampuan ratu semut tak diketahui, namun Baek Yeon-ho yakin jika tim ini pasti akan menang. Dan dengan penuh keyakinan, mereka pun berangkat untuk mengalahkan ratu semut. Di sisi lain, nampak Ipei dan Kei dari tim Delta datang karena mereka tak bisa menghubungi tim Charlie. Awalnya Ipei merasa jika tim Charlie bisa menghabisi para semut tanpa ada masalah. Namun sesaat kemudian ia dibuat terkejut saat melihat kacamata Tatsumi di tanah. Dan pada akhirnya ia pun sadar jika mereka berhasil dikalahkan. Dan tak lama kemudian nampak Kei muntah karena mencium bau yang sangat menusuk dari depan sana. Dan sesaat kemudian, di sisi lain nampak tim Bravo masih berusaha menghubungi tim Charlie. Namun tak lama kemudian mereka dihadang oleh pasukan semut. Kanai pun meminta Kumamoto untuk bertarung dengan serius kali ini. Di sisi lain nampak tim penyerang sampai di tempat ratu semut. Tanpa pikir panjang, Min Byung-go langsung mengeluarkan skill peningkatan kepada mereka. Dan sesuai rencana, Ma Dongwook akan mengalihkan perhatian para semut dengan menggunakan skill tahun. Dan anggota yang lain akan menyerang para semut dengan kekuatan masing-masing. Mereka tak akan menahan diri dan akan menghabisi para semut dengan kekuatan penuh. Bahkan Baek Yeon-ho berubah menjadi wujud yang mengerikan dan ia akan membunuh semua serangga ini hingga tak tersisa satu ekor pun. Nampak juga wartawan yang menyiarkan pertarungan ini mendapatkan laporan jika rating penonton melebihi 80%. Oleh karena itu mereka pun memintanya untuk maju lebih dekat supaya lebih jelas. Namun saat akan maju, Min Byung-go langsung menghentikannya karena dia hanya akan cari mati. Oleh karena itu ia pun memintanya untuk berada di paling belakang. Di sisi lain nampak para warga sedang melihat siaran langsung pertarungan ini. Dan biasanya para hunter S tak akan bertarung bersama, namun sekarang mereka saling bahu-membahu dan melancarkan serangan kombinasi yang luar biasa. Shin kembali ke tempat pertarungan. Nampak Ma Dongwook mendorong para semut dengan perisainya. Dan sesaat kemudian,
Di sisi lain nampak keluarga Jinwoo sedang menonton siaran ini dengan sangat serius. Tak hanya mereka, bahkan para penambang dan ketua serikat juga menonton pertarungan ini dengan penuh ketegangan. Sin kembali ke dalam pertarungan. Nampak para semut berhasil dikalahkan dan saat ini hanya tersisa Ratu Semut. Nampak Ratu Semut berusaha menyerang Ma Dongwook. Beruntung perisai itu masih bisa menahannya. Bersamaan dengan itu nampak Lim Tae-gyu menyerang dengan hujan panah. Dilanjut dengan Baekhyun-ho yang menyerang dengan cakarnya. Ia juga berkata, jika Ratu tanpa pengawal hanya sebuah target biasa. Sayangnya serangan mereka berdua masih belum cukup. Hal itu mengakibatkan mereka terkena serangan zat beracun. Beruntung mereka semua langsung sembuh karena Min Byung-gu langsung sigap menyembuhkan mereka. Melihat keberadaan healer tersebut, Ratu Semut pun berusaha menyerangnya. Dan tentu saja Ma Dongwook tak akan membiarkannya begitu saja. Bersamaan dengan itu nampak Cho Jong-in menyerang dengan bola api. Serangan itu pun membuat sang Ratu Semut menjerit dengan sangat kerasnya. Mendengar jeritan ini, awalnya Baekhyun-ho merasa jika ini jeritan sebelum kematian. Namun ia sadar jika ada hal lain dari jeritan ini. Melihat Ratu Semut akan kabur, jelas saja mereka tak akan membiarkannya. Setelah Ma Dongwook dan Baekhyun-ho menahan pergerakan Ratu Semut, mereka pun meminta Cha-in untuk menyerang. Dengan dibantu sihir peningkatan milik Min Byung-gu, Cha-in pun langsung melancarkan serangan terakhir. Dan sesaat kemudian pada akhirnya Ratu Semut pun berhasil dikalahkan. Kemenangan ini tentu saja membuat orang-orang merasa senang. Dan ketua serikat pun merasa lega karena mereka berhasil mengalahkannya. Dan karena Ratu Semut telah terbunuh, maka semut-semut lainnya akan musnah dalam 1 tahun. Namun meski begitu, Baekhyun-ho merasa aneh dengan jeritan Ratu Semut yang tadi. Tapi Min Byung-gu tak memperdulikannya karena mereka berhasil membalaskan dendam Yoon-sok. Di sisi lain nampak unit pengalihan memberikan informasi jika para semut telah bergerak menuju sarang. Hal ini terjadi karena sinyal pengacaunya sama sekali tak bekerja. Mendengar laporan ini, Goto pun merasa ada yang aneh. Di sisi lain, nampak Cho Jong-in merasa terkejut karena penjara apinya berhasil ditembus. Mereka juga dibuat heran karena seharusnya mereka masih mempunyai waktu untuk melarikan diri. Tak lama kemudian mereka merasakan ada sosok yang datang. Dan ternyata yang datang itu ialah seekor semut berwarna hitam yang telah menghabisi para Hantara es sebelumnya. Melihat monster itu mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, Cha-in pun nampak tertunduk. Tak hanya mengeluarkan aura intimidasi, bahkan monster itu juga mempunyai bau yang sangat menyengat. Hal itu membuat Cha-in sadar jika dia bukanlah monster biasa. Awalnya Ma Dongwook akan menghentikannya, namun ia tiba-tiba terdiam karena merasakan setengah badannya hancur. Ia juga dibuat heran karena monster itu hanya melewatinya. Setelah memakan Ratu Semut tersebut, semut hitam itu pun nampak melihat ke arah mereka. Dan sesaat kemudian melihat hal ini, Ma Dongwook pun kesal dan langsung menyerang monster itu dengan perisainya. Sayangnya hal itu sia-sia dan malah dia kehilangan kedua lengannya. Korban pun berlanjut ke Baekhyun-ho hingga Choi Jong-in. Meski Lim Tae-gyu berusaha menyerang, tapi sayang anak panah hanya bisa ditahan dengan mudah. Dan lagi-lagi dia menjadi korban. Namun sesaat kemudian nampak Ma Dongwook kembali bangkit setelah disembuhkan oleh Min Byung-gu. Diketahui jika Min Byung-gu menggunakan skill penyamaran dan ia bisa menghapus keberadaannya seperti skill kamuflase. Dan selama ia ada di sini, tim mereka tak akan kalah. Di sisi lain nampak Ma Dongwook kembali dikalahkan, bahkan ia menjadi samsak monster tersebut. Tak lama kemudian Min Byung-gu pun sadar jika semut itu menyadari keberadaannya. Dan secara tiba-tiba melihat teman baiknya dihabisi, jelas saja membuat Baekhyun-ho merasa murka. Sayangnya ia tak bisa berbuat apa-apa. Semut itu lalu berkata jika mereka semua lemah. Karena Ratu Semut telah dikalahkan, tak impas jika hanya membunuh tentara. Oleh karena itu ia pun menanyakan di mana raja mereka. Tak lama kemudian dia merasakan ada orang kuat di luar sana. Oleh karena itu ia langsung pergi menemuinya dan pergi meninggalkan mereka. Melihat hal ini,
ini Bayono pun sadar jika orang yang dimaksud ialah Goto Ryuji. Di sisi lain apa Ishida masih memikirkan mengapa mereka tak bisa menghubungi tim Delta dan Charlie. Goto pun berpikir jika hal ini terjadi karena sinyalnya jelek. Ia pun menanyakan kepada tim Bravo apakah mereka bisa menghubunginya. Karena tim Bravo juga tak bisa, jadi Goto pun meminta mereka untuk bertemu di titik kumpul. Tak lama kemudian apa Goto menemukan mayat Kei. Bersama Danito ia dihubungi ketua serikat Jepang yang menanyakan laporan mereka. Goto lalu memberitahukan jika ada korban jiwa di timnya. Ketua serikat pun tak mempermasalahkannya karena selama ada Goto kekurangan beberapa orang bukanlah masalah besar. Goto juga memberitahukan jika saat ini sinyal pengacau berhasil dinetralkan. Hal itu pun membuat para semut kembali ke sarangnya. Mendengar laporan ini ketua serikat Jepang lalu menanyakan berapa presentasi antara es Korea keluar hidup-hidup. Dan saat mendengar jika presentasinya 0%, dia pun merasa senang karena rencananya untuk melemahkan kekuatan negara tetangga telah berhasil. Terlebih lagi Jepang akan menjadi negeri yang menyelesaikan dungeon peringkat S. Setelah itu Goto pun mendapatkan perintah untuk mundur dan bergabung ke unit kedua yang berada di pesisir pantai. Namun tak lama kemudian mereka mendapatkan serangan mendadak dan serangan ini pun membuat Ishida langsung tumbang. Awalnya Minoru akan membantu Goto mengalahkan sosok ini, namun Goto menolak dan memintanya untuk bergabung ke tim Bravo. Terlebih lagi keberadaannya hanya akan mengganggunya. Dan sesaat kemudian nampak Goto dan semut hitam itu saling berhadapan. Semut itu pun lalu menanyakan apakah Goto adalah raja mereka. Meski awalnya terkejut karena semut ini bisa berbicara, namun Goto tetap mengiyakannya dan berkata jika dirinya ialah sang raja. Dan sesaat kemudian, なんだこの魔力、この感覚、前にも味わったことがある。あれは di sisi lain nampak para semut yang tak terhitung jumlahnya datang. Meski Chow Jong In berusaha menghentikannya, namun karena mereka semua mengalami luka fatal, jadi usahanya pun sia-sia. Mereka tak punya kekuatan untuk melawan balik. Dan saat harapan mereka berada di ujung tanduk, beruntung tentara Jinwo datang menyelamatkan mereka. Melihat keberadaan tentara Jinwo, jelas saja mereka nampak terkejut. 交換